Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Bilenti dari kelas 442F01. Ingin membacakan sebuah naskah pidato yang sebelumnya sudah saya buat untuk memenuhi tugas public speaking. Kepada yang terhormat Bapak Robika selaku dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Pada hari Senin 15 Januari 2021, Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan gerakan mahasiswa dalam mewujudkan demokrasi. Kepada mahasiswa kampus Universitas Negeri Jakarta, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul yang insya Allah diberkahi ini, amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, mahasiswa merupakan salah satu kekuatan yang sudah diakui keberadaannya untuk memperjuangkan keadilan dan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dalam mewujudkan keadilannya, mahasiswa melakukan aksi yang disebut sebagai gerakan mahasiswa untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa melakukan aksinya ini dikarenakan ada ketidakberesan terhadap hal yang terjadi di negara tercinta kita, terutama saat pemerintahan kita yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakatnya. Pandangan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik ini sudah terjadi pada awal periode baru. Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah ini menyebabkan konflik dan akhirnya membuat kericuhan. Para penganut gerakan moral akan menuduh para aksi yang melakukan gerakan politik ini sebagai penghubung partai politik tertentu. Sedangkan para aksi yang meyakini gerakan mahasiswa ini beranggapan bahwa tindakan tersebut untuk memperjuangkan keadilan. Juga gerakan politik bisa menganggap orang yang tidak ikut bersama mereka akan dicap sebagai apatis dan melek politik. Dari banyak pertentangan yang ada dalam mewujudkan demokrasi Indonesia, mahasiswa telah memberikan sumbangan besar untuk menciptakan dinamika demokrasi di negeri ini sampai sekarang. Dengan begitu, mahasiswa telah menunjukkan peranannya dalam mempertahankan demokrasi ini di bidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain sebagai gerakan moral maupun politik, mahasiswa juga disebut sebagai agen perubahan sosial yang berusaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan kesejahteraan. Gerakan ini juga muncul dikarenakan pemerintah atau tindakan penguasa yang lalim dan tidak berpihak pada masyarakatnya. Selain menjadi gerakan untuk memperjuangkan demokrasi secara sosial, moral, dan politik, mahasiswa juga menjadi penggerak di masyarakat, yaitu mengusung ideologi masing-masing untuk disampaikan pada masyarakat. Seperti contoh, tanggal 5 Oktober 2020 kemarin dilaksanakan sidang paripurna di gedung parlementer untuk menyetujui RUU Cipta Kerja disahkannya sebagai undang-undang. Hal tersebut mendapat kecaman para ahli karena adanya ketidaksesuaian terhadap Pancasila, terutama sila kelima Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Sejumlah mahasiswa bekerja dan buruh mulai mengadakan unjuk rasa untuk menolak atas disahkannya RUU Cipta Kerja. Mulai dari ketua BEM bersatu sampai mahasiswa turun ke jalan raya ditunjukkan agar RUU segera dibatalkan karena tidak pro dengan masyarakat, malah akan mempersulit masyarakat untuk mencari nafkah. Dikatakan di Mata Najwa bahwa naskah RUU berjumlah 905 halaman sudah diketok dari paripurna diubah menjadi 812 halaman untuk diserahkan kepada Presiden. Keberadaan gerakan mahasiswa ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena generasi muda kitalah yang akan memimpin negeri ini dalam beberapa tahun ke depan. Dengan begitu, mahasiswa hadir dalam mewujudkan cita-cita negara kita dengan cara menegakkan demokrasi di Indonesia. Itulah alasan mengapa mahasiswa berani maju untuk memberikan ideologi mereka untuk menciptakan dinamika demokrasi di negeri ini dengan baik sampai sekarang. Sebagai cendekiawan muda, mahasiswa mempunyai peluang posisi terdepan proses perubahan sosial. Sampai kapanpun, mahasiswa akan ikut masyarakat sebagai warga kelompok penggerak kehidupan masyarakat, menjadi kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat. Sebagai
menerus kesadaran masyarakat atas masalah yang terjadi dalam negeri ini. Salah satu penggerak masyarakat dalam mengungkapkan pendapat dan ideologi. Permasalahan yang ada di negeri ini tidak akan ada habisnya. Karena itu mahasiswa diperlukan untuk mengoreksi serta menyampaikan ideologinya agar mencapai negeri yang stabil di bidang manapun. Mahasiswa akan terus bergerak dinamis dan merespon setiap peristiwa di masyarakat yang menyimpang dan tidak berpihak. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu pemerintah tidak dapat berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat, maka kita dikatakan pemerintah tersebut sedang melenceng terhadap hakikatnya. Ketika mendengar gerakan mahasiswa, masyarakat pasti tahu bahwa ada hal yang tidak beres dengan negara kita, mulai dari ketidakselarasan sampai korupsi yang merupakan dampak buruk yang dapat menimpa masyarakat. Mahasiswa perlu kritis dalam menanggapi hal tersebut karena 10 tahun ke depannya kitalah generasi muda yang akan memimpin negeri ini. Mahasiswa berani menolak karena tidak sesuai, mahasiswa berani menyampaikan ideologinya karena memiliki ilmu, dan mahasiswa berani berbeda karena inilah negeri anak muda. Demokrasi pada zaman sekarang sudah tidak relevan lagi karena sudah banyak pemimpin yang semakin menindas rakyatnya dan dengan kedok menjanjikan sebuah kesejahteraan, koruptor semakin kaya dan rakyat semakin sengsara. Ketika masyarakat bersuara, suara mereka akan tertutupi dengan media tersuap. Inilah negara Indonesia, mengkritik pemimpin bukan solusi yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Karena kritikan itulah yang bisa menjadi bumerang buruk bagi kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.